Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala al-umuri wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah Bu Sri Indah Pujining PSSI yang telah hadir di tengah kita. Yang kami hormati pula Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu pendamping, peserta Lomba Gebiar Kreasi Anak Bangsa. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan jenengan semuanya, mendampingi anak, ada yang lagi ngajar, kerja, tapi telah memenuhi undangan kami tepat waktu. Bapak Ibu semuanya, pada agenda kali ini, yaitu technical meeting, nanti akan diawali dengan sambutan oleh kepala sekolah, kemudian langsung dilanjutkan oleh pemaparan juknis lomba oleh koordinator sir lomba dari kami, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Nanti kita akan bahas technical meeting ini per tiap lomba. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, setelah penjelasan pemaparan, baru ada sesi tanya jawab. Nanti silakan dicatat terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara technical meeting kali ini, agar berjalan lancar, dan acara ketika hari H juga berjalan dengan lancar, serta membawa manfaat bagi kita semuanya, kita buka dengan Ummul Quran. Ila hadiniya wa syafi'atan Rasulillah wa sunfi hadil majlis al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Insan Amanah. Kepada yang terhormat Ibu Sri Indah Pujining SSI, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rama atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Oke, sambut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Insan Amanah, serta Bapak Ibu Guru pendamping peserta Lomba Gebiar Kreasi Anak Bangsa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat taufik serta hidayah sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam kegiatan technical meeting Gebiar Kreasi Anak Bangsa GKAB 1 SMP Insan Amanah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya mohon izin. Nama saya Sri Enda Pujeningrum. Saya adalah guru SMP Insan Amanah yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMP Insan Amanah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya biasa dipanggil Bu Endah di sekolah. Kemudian hari ini saya membawa tim yang akan ikut mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan Gebiar Kreasi Anak Bangsa yang insya Allah akan dilaksanakan mulai besok untuk lomba futsal dan nanti lanjut puncaknya pada tanggal 20 Januari 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan kenalkan kepada Ketua Panitia Gebiar Kreasi Anak Bangsa GKAB 1.0 adalah Bu Amanah. Monggo Bu Ama, bisa disorot Pak Rama. Baik, beliau adalah Ketua GKAB 1.0. Kemudian yang selain Pak Rama, yang kedua saya bawa hari ini adalah Bu Fida. Bu Fida, sudah hadir Bu Fida? Terima kasih. Bu Fida masih ini ya, masih ditutup ya. Bisa diinikan Bu Fida? Baik, nanti Bu Fida akan menyampaikan juknis kegiatan lomba yang akan disampaikan beliau hari ini. Nah, ini adalah Bu Fida, beliau adalah koordinator lomba. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini juga didampingi oleh koordinator lapangan masing-masing lomba. Nanti kita akan perkenalkan di lapangan saja, nggih. Jadi nanti hari ini selain kami, saya Pak Rama, Bu Ama, dan Bu Fida, ini juga hadir Bapak Ibu koordinator lapangan lomba. Baik, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu.
tentang sambutan yang akan saya berikan pada kegiatan Gebiar Kreasi Anak Bangsa kali ini. Sudah kelihatan Pak Rama? Sampun Ibu. Sudah nih. Sebentar, masih loading. Baik, Bapak Ibu, Gebiar Kreasi Anak Bangsa ini adalah salah satu program unggulan kami yang merupakan edisi perdana untuk tahun ini. Gebiar Kreasi Anak Bangsa ini bukan bukan kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Ibu guru serta pegawai SMP Insan Amanah saja, namun kami bekerja sama dengan OSIS SMP Insan Amanah. Adapun tujuan dari kegiatan Gebiar Kreasi Anak Bangsa ini, yang pertama adalah sebagai wahana untuk memperkenalkan SMP Insan Amanah kepada masyarakat. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi antar lembaga pendidikan, SDMI Semalang Raya dengan kami sebagai salah satu sekolah baru di SMP Insan Amanah. Menggali potensi anak, membentuk rasa percaya diri, aktif dan kreatif, serta mengembangkan bakat minat dan pengembangan potensi siswa, baik dari siswa peserta lomba maupun siswa SMP Insan Amanah. Baik Bapak Ibu, untuk Gebiar Kreasi Anak Bangsa ini kami mengusung berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan lomba yang diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6 SD MI Semalang Raya. Adapun jenis lombanya adalah tahfiz juz 30, dai cilik, futsal, desain poster, pembaca berita, dan koki cilik. Selain kegiatan lomba, pada tanggal 20 Januari nanti akan dimeriahkan dengan pentas seni siswa SMP Insan Amanah, kemudian ada bazar, kemudian ada open house, dan ada pembagian door prize dari sponsor. Berikutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan rundown kegiatan kami selama 3 hari ke depan. Yang pertama adalah pelaksanaan technical meeting yang alhamdulillah dilaksanakan hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10. Kemudian untuk hari Rabu besok akan ada babak penyisihan lomba futsal mulai di pukul 7.30 di SM Futsal. Kemudian hari Jumat kita ada semifinal dan final kegiatan futsal yang insya Allah juga dimulai pukul 7.30. Nanti untuk detailnya akan diinformasikan pada saat pemaparan juknis lomba. Kemudian saya juga akan menyampaikan pada tanggal 20 Januari nanti ada kegiatan apa saja di sekolah kami. Yang pertama adalah kegiatan lomba-lomba. Nah, untuk kehadiran peserta jam 7 sudah dimohon untuk hadir karena kami mengundang tamu-tamu VIP, tamu-tamu kehormatan, salah satunya dari perwakilan dari Dignas Kota Malang. Kemudian Bapak Ibu, untuk peserta ini nanti akan menuju lokasi lombanya masing-masing. Sedangkan Bapak Ibu guru pendamping atau pembina tidak diperkenankan untuk mengikuti anak-anak ke ruang lomba, karena ruang lombanya nanti di dalam kelas dan kebetulan di lantai 2 dan di lantai 3. Bapak Ibu guru mohon untuk bisa menunggu anak-anak di halaman sekolah sambil menikmati tampilan-tampilan dan bazar yang kami sajikan. Kemudian yang berikutnya, untuk pembukaan jam 7.30 sampai dengan maksimal pukul 8.30. Nah, pukul 7.30 anak-anak yang sudah hadir, peserta lomba yang sudah hadir akan kami siapkan, akan kami panggil per lomba. Nah, nanti masing-masing anak ini akan kami jemput oleh koordinator lapangan lomba, dan koordinator lapangan lomba nanti akan membawa semacam identitas. Oh, ini khusus untuk lomba tahfiz. Nah, nanti akan kami informasikan lewat panggung. Nah, nanti anak-anak ini akan kami bawa ke tempat lomba dan kebetulan tempat lombanya ada di lantai 2 dan lantai 3. Kemudian pukul 11 sampai dengan 11.30 ada informasi-informasi, kemudian lanjut 11.30 sampai maksimal pukul 12.10 akan kita umumkan pemenang lomba, dan semoga kegiatan penutup bisa dilaksanakan sesuai jadwal maksimal pukul 12.30. Bapak Ibu, ini kami sampaikan tentang denah kegiatan kita pada hari Sabtu nanti. Ini adalah lantai 1
dari Denah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari. Jadi kami ada lab IPA yang akan kita buka untuk umum, untuk kegiatan open house Bapak Ibu, dengan bisa menyaksikan karyanya anak-anak, sejarahnya SMP Insan Amanah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lokasi di lantai 2 Bapak Ibu. Di kelas 8A nanti ada lomba koki cilik, kemudian di kelas 9B ada lomba pembaca berita, di kelas 9A ada lomba tahfiz juz 30, dan di musola ada lomba dai cilik. Ini semuanya di lantai 2. Sedangkan lomba poster akan kita laksanakan di lantai 3, di laboratorium komputernya SMP Insan Amanah dan laboratorium komputernya SD Insan Amanah. Jadi insya Allah ada 2 ruangan sudah kami siapkan. Baik, Bapak Ibu, ketentuan peserta mohon hadir tepat waktu, pukul 7 sudah di sekolah, menempati ruangan yang sudah ditentukan, pendamping tidak diperkenankan ikut ke ruangan, mematuhi tata tertib. Untuk kostum disesuaikan dengan juknis lomba, nggih. Jika tidak ada ketentuan dari juknis lomba, monggo bisa menggunakan seragam identitas sekolah atau mungkin pakaian bebas, rapi, dan sopan serta bersepatu. Bapak Ibu, untuk pengumuman pemenang, kami sampaikan bahwa semua peserta yang mengikuti kegiatan lomba akan mendapatkan piagam peserta lomba dan snack. Sedangkan untuk pengumuman pemenang tadi insya Allah akan kita sampaikan paling cepat 11.30 sampai dengan pukul 12.10 atau pukul 12. Seluruh pemenang lomba akan mendapatkan trofi, piagam, dan goodie bag dan akan dibagikan pada saat pengumuman juara lomba. Dan untuk juara umum akan mendapatkan trofi tetap dan uang pembinaan. Berikutnya, informasi juri lomba Bapak Ibu. Untuk seluruh lomba didampingi juri profesional sesuai dengan bidangnya. Kami bekerja sama dengan Bapak Ibu juri ini dengan melihat latar belakang dan kami sesuaikan dengan jenis lomba yang akan dinilai oleh beliau. Keputusan wasit dan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Bapak Ibu, ini kami sampaikan juri yang akan mendampingi anak-anak ketika lomba pada mulai besok ya sampai dengan tanggal 20 Januari. Untuk koki cilik kita ada pengusaha bidang kuliner, kemudian guru tata boga SMK Negeri 3, kemudian untuk desain poster kami bekerja sama dengan jurusan DKV UM. Kemudian untuk pembaca berita, jurinya terdiri dari 2, yaitu Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia MAN 2 Malang, serta dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Mohon maaf, ini tipe, nggih. Kemudian untuk juri tahfiz juz 30, itu ada 2, yaitu Ustadz Ahmad Budianto dan Ustadzah Khotimah. Keduanya merupakan supervisor UMI Foundation, dan beliau sudah seringkali menjadi juri lomba tahfiz. Kemudian untuk dai cilik ada Ustadz Muhammad Saiful Bahri dan Ustadzah Nabila. Beliau berdua ini merupakan pembina dakwah dan sekaligus juri berbagai lomba Pildajil dan Dai Muda. Kemudian untuk futsal kami ada Bapak Rovan dan Bapak Guidoris. Beliau berdua merupakan wasit yang berkompeten di bidangnya dan telah berpengalaman menjadi wasit di berbagai turnamen futsal untuk tingkat sekolah maupun tingkat universitas. Nah, itu tadi tentang informasi juri lomba. Bapak Ibu, kami mohon izin, selain saya menyampaikan tentang gelar kreasi anak bangsa secara umum, kami menginformasikan tentang informasi pendaftaran peserta didik baru di SMP Insan Amanah. Bapak Ibu, SMP Insan Amanah merupakan SMP yang berdiri pada tahun 2020. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kami sudah terakreditasi Bapak Ibu dan mendapatkan nilai A. Kami memiliki visi mewujudkan generasi berakhlak mulia, berkarakter unggul, berteknologi, dan berwawasan lingkungan. Untuk websitenya SMP Insan Amanah, monggo bisa di googling melalui internet di SMP Insan Amanah. Kami juga akan menyampaikan Bapak Ibu terkait pendaftaran SMP Insan Amanah. Kami melayani pendaftaran melalui online pada tanggal 20 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Kemudian untuk seleksinya tanggal 3 Februari 2024. Untuk seleksi nanti anak-anak akan mendapatkan seleksi, salah satunya adalah tes psikologi. Kami bekerja sama dengan
Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Pengumuman diterimanya anak-anak yang mengikuti PPDB pada tanggal 13 Februari 2024 dan daftar ulang tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 2024. Untuk alur pendaftaran, Bapak Ibu yang mungkin siswanya akan mendaftar di SMP Insan Amanah, karena kami lakukan secara online, silakan langsung mengunjungi website kami di ppdb.smp.ia.sch.id. Kemudian di situ ada formulir yang bisa diisi. Nah, setelah mengisi formulir, Bapak Ibu bisa menyertakan unggah bukti kontribusi pendaftaran, dan setelah itu bisa scan QR atau code grup WhatsApp terkait Bapak Ibu untuk dimasukkan grup tersebut. Kemudian peserta mendapatkan nomor seleksi dan mohon maaf, kemudian yang terakhir siswa akan mengikuti kegiatan seleksi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait keberhasilan anak bangsa. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa memberikan kontribusi kepada seluruh peserta untuk bisa mengembangkan minat bakat mereka dengan baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas sambutannya Bapak Ibu semuanya. Setelah ini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan teknis lomba. Ada 6 lomba, jadi akan kita bahas satu persatu dulu. Untuk pertanyaannya silakan dicatat. Nanti di akhir penjelasan bisa ditanyakan. Terima kasih. Baiklah, untuk Bu Vida selaku koordinator lomba, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rama atas waktunya. Mohon izin share screen, guys. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke. Yes, sampun terdengar. Oke. Dan apakah share screen-nya sama terlihat? Sampun. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak Ibu guru pendamping sudah mendaftar di kegiatan Gebiar Kreasi Anak Bangsa di berbagai macam lomba, dan kita sudah bertemu di kolom chat di WA, sudah tanya jawab dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ketemu sampai hari ini di technical meeting. Semoga sampai lombanya besok diberi kelancaran. Amin. Berikutnya saya akan menjelaskan teknis lomba dari ke-6 lomba yang akan diadakan di kegiatan Gebiar Kreasi Anak Bangsa GKAB 1.0. Sebelumnya, selain dianggap lomba, mungkin bisa dianggap sebagai acara yang menyenangkan, have fun. Kita bisa melakukan lomba bersama dengan teman-teman dari berbagai macam sekolah, melihat berbagai tampilan dari kakak SMP Insan Amanah dan kegiatan menyenangkan lainnya. Jadi, monggo bisa dianggap sebagai kegiatan yang fun dan menyenangkan karena acaranya weekend juga, Bapak Ibu, agar anak-anak juga tidak tegang seperti itu. Baik, jadi ini adalah 6 jenis lomba yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2023, ada lomba futsal, koki cilik, pembaca berita, tahfiz juz 30, dai cilik, dan desain poster digital. Untuk kelima lomba akan dilaksanakan hari Sabtu, kecuali futsal, guys. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa untuk futsal, babak penyisihan, semifinal, dan final akan dilaksanakan terlebih dulu, yaitu mulai besok hari Kamis dan Jumat, sehingga hari Sabtu bisa menikmati kegiatan yang ada di SMP Insan Amanah sembari menunggu pengumuman hasil lomba seperti itu. Yang pertama, sebelum masuk ke juknis masing-masing lomba, terdapat informasi umum yang mungkin akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, peserta hadir di SMP Insan Amanah 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Peserta membawa perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan lomba dari rumah. Peserta diperbolehkan membawa gawai dan diatur dalam mode hening atau senyap.
Peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila tidak segera hadir, peserta dianggap gugur. Serta informasi tambahan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, untuk dress code yang digunakan bisa bebas rapi, nggih. Busana bebas rapi atau seragam sekolah juga boleh, sesuai kesepakatan dengan guru pendampingnya masing-masing. Nah, ini adalah informasi umum terkait penghargaan yang akan diterima oleh Ananda nantinya. Semua Ananda hebat, semua Ananda adalah pemenang ya. Tapi karena memang ini sifatnya adalah lomba, jadi akan dicari yang terbaik dari yang baik, seperti itu. Penghargaan yang akan diterima, semua peserta mendapatkan piagam penghargaan peserta. Dan untuk juara 1, 2, dan 3 setiap kategori lomba akan mendapatkan piala, piagam, dan goodie bag dari sponsor. Untuk juara umum mendapatkan piala TAP SMP Insan Amanah, uang pembinaan dan piagam. Dan ketentuan pemilihan juara umum adalah sekolah dengan peraih skor kejuaraan tertinggi dengan penskoran sebagai berikut. Juara 1 skornya 5, juara 2 skornya 3, dan juara 3 skornya 1. Jika setelah akumulasi perhitungan dan ditemukan beberapa sekolah dengan jumlah skor yang sama, maka juara umum ditetapkan untuk sekolah yang meraih juara 1 yang paling banyak, seperti itu. Dan lagi-lagi mungkin bisa sebagai perhatian bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat, seperti itu, nggih, Bapak Ibu pendamping. Nah, ini untuk lomba pertama, lomba tahfiz juz 30. Mungkin setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu guru pendamping juga sudah membaca juknis nggih dari brosur atau link yang sudah panitia berikan. Jika ada yang berbeda atau ada perubahan, mungkin yang akan dipakai di lapangan nantinya adalah yang saya sampaikan hari ini, nggih, Bapak Ibu guru pendamping. Dan jangan khawatir, nanti untuk salinan presentasinya atau informasi yang saya sampaikan juga akan direcord, kemudian bisa dilihat kembali melalui link atau recordan dari Zoom ini di YouTube, seperti itu. Yang pertama, lomba tahfiz juz 30. Ketentuan pelaksanaan lombanya, peserta wajib menghafal surat di juz 30, mulai dari surat An-Naba sampai An-Nas. Dan dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, melantunkan hafalan. Yang kedua adalah sambung ayat. Untuk melantunkan hafalan, nanti ada sistem pengundian, nggih, Bapak Ibu. Peserta melantunkan surat yang ditentukan oleh panitia saat hari H lomba. Jadi nanti untuk Ananda membaca surat apa, melantunkan hafalan apa, itu akan diundi dan dipilihkan oleh PJ lomba atau juri lomba. Dan jangan khawatir untuk bobot suratnya, mungkin bagaimana jika nanti yang terpilih adalah surat yang pendek-pendek, maka akan beda dengan surat yang panjang-panjang. Insya Allah nanti dari kami, dari panitia akan memberikan hafalan surat dengan skor yang sama, maksudnya dengan bobot kesulitan yang sama, seperti itu. Jadi seimbang, tidak ada yang lebih mudah dan tidak ada yang lebih sulit, seperti itu. Sambung ayat, peserta wajib melanjutkan surat pendek yang ditentukan oleh juri untuk 3 ayat berikutnya. Ini untuk sambung ayat, untuk ayatnya sendiri juga random, nanti akan ditentukan oleh PJ lomba dan juri pada saat pelaksanaan lomba, seperti itu. Untuk pelaksanaannya di ruang kelas 9A di lantai 2 pukul 7.30 sampai 13.00. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jika nanti mungkin tadi lupa bagaimana denahnya atau tidak tahu tempatnya, nanti akan diarahkan oleh penanggung jawab masing-masing lomba. Jadi nanti sebelum pelaksanaan lomba akan dilaksanakan pemanggilan tiap kelompok lomba dan akan dijemput sesuai arahan dari Ibu Kepala Sekolah dan diarahkan menuju kelas masing-masing tempat pelaksanaan lomba, seperti itu. Dan ini yang akan dinilai oleh juri, aspek penilaiannya. Jurinya sudah disampaikan nggih tadi dari bidang profesional dan sudah sering menjadi juri tahfiz juga. Yang dinilai pertama adalah fasohah, tajwid, kelancaran, dan adab, seperti itu. Untuk poin-poinnya berapa dan bagaimana nanti penilaiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh juri pada saat kegiatan lomba berlangsung. Berikutnya adalah lomba pembaca berita.
Di lomba pembaca berita ini kemarin di Juknis juga sudah ada teksnya. Peserta mendapatkan teks narasi berita untuk dipelajari dengan 6 tema. Ada seni budaya, kuliner Nusantara, olahraga, keagamaan, karakter, yang keenam sains and teknologi. Jadi sudah bisa dipelajari dulu nggih bersama Ananda dan guru pendamping, karena nanti waktu pelaksanaan lomba membacakan berita yang mana itu akan ditentukan oleh juri dalam bentuk undian. Jadi di antara 6 itu nanti akan dipilihkan oleh juri pada saat hari H pelaksanaan lomba. Diharapkan semua peserta siap dipilihkan semua teksnya dengan berbagai macam tema itu tadi, karena teksnya sudah diberikan terlebih dulu dan bisa dipelajari bersama guru pendamping. Peserta membaca teks narasi berita pada slide yang telah disediakan oleh panitia. Semisal nanti undiannya yang keluar adalah tema seni budaya, maka slide yang ada di dalam Smart TV akan menampilkan teksnya dengan tema seni budaya yang akan dibaca oleh peserta lomba, seperti itu. Durasi membaca berita maksimal 5 menit, nggih. Nah, ini untuk reminder di pembaca berita, jika ada bendera hijau, maka tanda dimulainya pembacaan berita. Jika bendera kuning yang dikeluarkan oleh PJ Lomba, maka menandakan waktu tersisa 1 menit. Jika bendera merah menandakan waktu telah habis. Seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan nanti kepada Ananda bahwa berikut adalah reminder untuk durasi waktunya. Nanti juga akan dijelaskan kembali oleh penanggung jawab lomba pembaca berita di lokasi pelaksanaan lomba. Seperti itu. Dan ini adalah dress code peserta lomba pembaca berita ya, khusus membaca berita. Untuk peserta laki-laki silakan mengenakan pakaian formal, berjas dan berdasi. Mungkin bisa berdress code seperti pembaca berita yang ada di televisi, ngaten nggih, Bapak Ibu. Dan untuk perempuan mengenakan pakaian formal, berjas dan berhijab bagi muslim. Pelaksanaannya, karena nanti yang akan dipanggil lomba itu bergantian, untuk para peserta lomba pembaca berita ada ruang tunggunya, yaitu di kelas 9B. Untuk ruang lombanya di perpustakaan. Dua-duanya ini ruangannya berada di lantai 2, nggih, dan alhamdulillah bersebelahan, jadi tidak terlalu jauh. Jadi nanti mungkin bisa mendapati arahan dari penanggung jawab lomba kami, siapa-siapa yang akan dipanggil terlebih dahulu untuk memasuki ruang lomba, yaitu di perpustakaan. Jika belum, silakan menunggu di ruang tunggu di kelas 9B, seperti itu. Untuk aspek penilaian yang akan ditekankan di lomba pembaca berita, yang pertama adalah penguasaan topik, kelancaran atau kefasihan, penampilan, dan ekspresi wajah. Yang ketiga adalah lomba koki cilik. Temanya adalah kreasi menu sarapan tradisional atau modern. Peserta boleh memilih salah satu menu. Yang pertama ada sandwich, roti isi dan sejenisnya, nasi dan pelengkapnya, nasi campur mungkin atau nasi uduk dan sebagainya, biasanya untuk sarapan nggih, Bapak Ibu. Bubur dan pelengkapnya serta pancake. Peserta membawa alat dan bahan dari rumah. Jadi untuk koki cilik ini sudah setengah jadi, ngoten nggih. Jadi sudah bahan-bahannya sudah matang yang dibawa dari rumah, mungkin dari sekolah tinggal menyusun atau memplating atau memberi garnish atau hiasan dan pelengkap lainnya seperti itu. Jadi tidak dari dasarnya, tapi bisa membawa bahannya sudah matang dari rumah untuk di sekolah di SMP Insan Amanah bisa disusun atau diplating sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Peralatan yang dibawa terdiri dari tempat bahan dan tempat penyajian menu makanan. Bahan yang dibawa menyesuaikan dengan menu yang dipilih. Dan untuk peserta koki cilik diharap membawa celemek atau apron. Durasi untuk koki cilik ini cukup panjang, yaitu 3 jam atau 180 menit. 1 jam untuk pemanggilan peserta, penjelasan tata tertib, beserta persiapan alat dan bahan. 1 jam untuk persiapan penyajian dan plating, dan 1 jam terakhir waktu presentasi seluruh peserta.
Dan untuk presentasi seluruh peserta ini, mohon tidak dibayangkan presentasi menggunakan slide dan lain sebagainya, tapi lebih ke tanya jawab saja seperti di acara memasak di televisi, ngeten nggih, Bapak Ibu guru pendamping. Mungkin nanti Bapak Ibu juri akan menanyakan bahannya apa, cara memasaknya bagaimana, dan lain sebagainya, atau mengapa membuat hidangan ini, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipersiapkan hanya tanya jawab seperti itu. Jadi bukan presentasi yang formal, presentasinya lebih ke tanya jawab tentang apa yang dihidangkan oleh Ananda. Dan tidak diperkenankan untuk didampingi oleh guru nggih, dan tidak diperkenankan juga untuk melihat tutorial pembuatan saat berada di lokasi lomba. Wajib memberikan nama menu kreasi makanannya. Jadi mungkin diberikan nama yang unik dan kreatif dan memiliki makna seperti itu nggih. Untuk pelaksanaan lomba koki cilik dilaksanakan di kelas 8A di lantai 2 dengan durasi 180 menit tadi, nggih, Bapak Ibu. Berikutnya adalah aspek penilaian. Kalau memasak sudah pasti rasa, nggih. Yang pertama, yang berikutnya adalah presentasi hasil makanan, kreativitas, penampilan peserta, dan kebersihan. Jadi tidak hanya rasanya saja, tapi juga dari mungkin kreativitas plating, pemberian garnish, dan kebersihan dari bench atau meja yang digunakan untuk menyiapkan hidangan masing-masing peserta juga akan menjadi aspek penilaian dari para juri. Yang selanjutnya adalah lomba dai cilik dengan 2 tema, yaitu Allah Sang Pencipta dan Keteraturan Alam Semesta. Yang kedua, Rasulullah sebagai panutan dalam berkarakter. Untuk teks dai cilik juga sudah disampaikan ya di Juknis, mohon bisa dipelajari. Peserta lomba menampilkan ceramah sesuai teks yang disediakan. Diperbolehkan melakukan improvisasi terhadap teks yang telah disediakan. Monggo. Peserta lomba diberikan waktu durasi maksimal 7 menit dan peserta lomba dilarang melihat teks dan tidak diperkenankan dibantu oleh pendamping lomba. Jadi ini berbeda nggih dengan pembaca berita yang tadi. Kalau pembaca berita teksnya nanti akan ditampilkan dan juri yang akan memilihkan teks mana yang akan dibacakan karena bisa membaca. Kalau yang dai cilik, peserta boleh memilih dari teks yang sudah disediakan mau menyampaikan ceramah yang mana dan tidak diperkenankan untuk melihat teks. Jadi silakan berimprovisasi secara mandiri. Dan ini remindernya sama seperti lomba pembaca berita. Jika bendera hijau, tanda dimulainya pembacaan berita. Jika bendera kuning, menandakan waktu tersisa 1 menit. Dan jika bendera merah, menandakan waktu telah habis. Jika melebihi durasi yang telah ditentukan, akan ada pengurangan, yaitu 3 poin. Jadi mohon selain bisa melakukan lomba dengan baik, mungkin bisa diperhatikan juga penanggung jawab lomba kami yang akan memberikan reminder di setiap penampilan dari peserta. Untuk pelaksanaan lomba dai cilik berada di Musola Insan Amanah yang ada di lantai 2. Aspek penilaian dari lomba dai cilik adalah yang pertama penguasaan topik, penampilan, artikulasi, dan penguasaan panggung. Seperti itu. Berikutnya adalah lomba desain poster digital. Untuk lomba desain poster digital menggunakan aplikasi Canva, nggih, untuk semuanya digeneralisasi menggunakan aplikasi Canva dengan template kosong dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah dipahami, tidak mengandung unsur sara, terstruktur, dan terbaca. Setiap peserta diharapkan sudah memiliki akun Canva masing-masing sehingga dapat login di komputer Insan Amanah. Mungkin bisa dituliskan di kertas, di notes, di HP, atau di buku catatannya masing-masing untuk username dan password dari Canva Ananda setiap pesertanya masing-masing. Jadi nanti di komputer Insan Amanah bisa melakukan proses login. Karena nantinya untuk lomba desain poster tidak menggunakan device pribadi, tapi menggunakan device di komputer Laboratorium Komputer SMP Insan Amanah, seperti itu. Tata tertib pelaksanaan mengunggah satu karya ukuran A3 melalui Google Drive. Durasi pengerjaan adalah 3 jam atau 180 menit. Tidak diberikan perpanjangan waktu.
karya harus orisinil. Panitia menyediakan kertas apabila ada peserta yang membutuhkan untuk membuat sketsa. Namun, sketsa atau coretan pada kertas yang disediakan tidak termasuk dalam penilaian. Jadi, kalau mau langsung membuat sketsa di digitalnya, di kanvanya langsung, monggo boleh. Jika ingin menggambar dulu sketsanya di kertas, nanti juga akan disediakan oleh panitia. Poster yang disajikan bukan berupa infografis, nggih. Untuk lomba desain poster ini, durasi pengerjaannya 180 menit atau 3 jam. Jika ada peserta yang terlambat, tetap diperbolehkan untuk mengikuti lomba, namun tidak ada tambahan waktu. Seperti itu. Pelaksanaannya di lab komputer SMP Insan Amanah yang ada di lantai 3. Dan aspek penilaian untuk lomba desain poster, yang pertama adalah penyampaian konten, kreativitas, kerapian, kesesuaian tema, dan keserasian warna. Sebentar Bapak Ibu, ini terus ya. Setiap peserta diharapkan memahami peraturan yang dimaksud. Jumlah pemain yang didaftarkan maksimal 10 orang. Dan untuk futsal ini masing-masing sekolah boleh mendaftarkan lebih dari 1 tim, nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak harus 1 tim 1 sekolah, boleh lebih dari harus datang 30 menit sebelum jadwal kompetisi dan melakukan registrasi. Setiap tim memiliki 1 kali time out dalam setiap babak, 1 tim 1 kali time out, seperti itu. Semua keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Yang boleh melakukan protes terhadap wasit di lapangan hanyalah kapten. Dan keterlambatan dari tim maksimal adalah 15 menit. Apabila salah 1 tim meninggalkan lapangan, akan dikenakan walkover. Saat melakukan pergantian pemain, pemain yang keluar melewati garis luar terlebih dahulu. Keterlambatan dari pemain yang boleh mengikuti kompetisi maksimal berakhirnya babak pertama, nggih. Attitude pemain di lapangan harap dijaga baik perkataan maupun perilaku. Dan untuk keterlambatan official yang boleh mendampingi tim maksimal adalah berakhirnya babak pertama. Saat melakukan kick in tidak boleh melewati garis sampai dalam lapangan. Dan jika pemain cedera, pihak panitia hanya memberikan penanganan pertolongan pertama. Jadi untuk tim futsal dari pendamping masing-masing sekolah, mohon bisa menyiapkan kotak P3K dan keselamatan lainnya untuk berjaga-jaga. Karena dari panitia hanya memberikan penanganan pertolongan pertama, seperti itu. Dan sistem yang digunakan adalah setengah kompetisi atau sistem grup, jumlah tim peserta 10 dan 2 official. Pada babak penyisihan, waktu kompetisi adalah 2 kali menit, sedangkan di babak semifinal 2 kali 10 menit bersih. Berikut untuk ketentuan jersey peserta futsal, nomor jersey pemain harus terlihat kontras dengan warna jersey. Nomor pemain dari 0 sampai 99. Jika jersey berwarna sama, maka akan dilakukan undi untuk menentukan salah satu tim yang menggunakan rompi. Untuk rompi nanti akan disediakan oleh panitia. Nomor punggung setiap pemain tidak boleh diganti, dan kostum tidak diperkenankan ada lakban atau double tip di kostum pemain. Setiap pemain tidak boleh menggunakan aksesoris apapun, baik yang berbahan lunak maupun keras, misal gelang, anting, dan kalung. Pemain wajib menggunakan deker yang ada pelindung warna bebas. Deker yang dipakai harus tertutupi oleh kaos kaki. Kaos kaki di setiap pemain harus polos dan panjang selutut, tidak boleh ada lambang atau sponsor, dan warna kaos kaki yang digunakan juga harus sama atau seragam. Dan berikut untuk official, pelatih dan pendamping, silakan mengenakan pakaian berkerah, kemeja atau polo, training pack, bercelana rapi, dan bersepatu. Tidak diperkenankan menggunakan jaket selama kompetisi berlangsung.
Dan aspek penilaian untuk futsal, apabila terjadi skor imbang, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan adu penalti dengan 3 penendang awal dari setiap tim. Apabila masih belum dapat ditentukan kemenangannya, maka akan dilakukan penalti sudden death. Pelaksanaannya agak berbeda ya dengan 5 lomba yang lainnya. Untuk pelaksanaan futsal, babak penyisiannya akan dilakukan besok 18 Januari 2024 pukul 7.30 sampai selesai. Dan untuk babak semifinal dan final akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Seperti itu. Baik. Itu untuk juknis setiap lomba yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada MC, kita membuka sesi tanya jawab dulu, nggih. Jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa open mic dan memberikan pertanyaannya. Raise hand juga monggo, di kolom chat juga monggo. Monggo Bapak Ibu. Sebelumnya juga di kolom chat. Jadi SD Lab, Bu. Saya sampaikan nggih di kolom chat sudah dikirimkan link tadi. Monggo dari Nggih, Pak monggo Ali Bapak. Nur dari SD Lab mau tanya. Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mempertanyakan di juknis itu untuk futsal itu kan, bukan hanya futsal kali ya. Kan kelas 5 dan 6. Terus pertanyaan saya, apa itu hanya khusus kalau kelas 4 gitu, apa tidak, apa boleh untuk mengikuti event ini ya, Bu? Halo? Ya Bapak, terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah boleh di dalam satu tim itu ada kelas 4-nya seperti itu Pak? Nggih? Iya. Mohon maaf Bapak, ini aturannya yaitu aturannya secara global. Mohon maaf Bu Buda, kasih nupris. Oh ya, Halo? ya Bu Buda sudah kembali ya. Bu Buda bisa dijawab untuk aturannya. Apakah kelas 4 boleh dalam satu tim, misalnya ada 1-2 anak, atau semuanya harus mengikuti aturan kelas 5? Oke, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan ketentuan dari lomba kami untuk seluruh peserta lomba kelas 5 dan kelas 6 SD nggih, Bapak. Jadi monggo bisa dikondisikan untuk satu tim peserta lomba hanya kelas 5 dan kelas 6 SD saja. Mungkin kelas 4 belum diperbolehkan dulu, jadi bisa kelas 5 dan kelas 6 SD saja. Begitu, Bapak. Oh iya, karena kalau seperti biasanya di event itu, kalau di bawahnya itu kan diperbolehkan gitu loh. Kecuali kalau emang ketentuannya mungkin kelas 3 dan 4, tapi otomatis kelas 5 dan 6 nggak boleh karena kan faktor apa ya, postur dan lain-lain gitu mungkin Bu gitu loh. Makanya ini saya pertanyakan gitu. Tapi kalau itu sih Bu, makanya saya pertanyakan. Tapi itu udah ketentuan ya Bu ya. Berarti emang benar-benar sudah tidak diperbolehkan ya. Hanya khusus kelas 5 dan 6 saja ya berarti. Oke, betul Bapak. Jadi untuk ketentuan kita pakai aturan yang global biar tidak ada komplain dari peserta lain. Kita samakan semua. Jadi segala postur, tingkatan kelas kita samakan kelas 5 dan 6. Itu meliputi semua lomba Bapak. Oh, baik, baik, baik. Kalau emang seperti itu. Karena di sekolah kami kan yang kelas 6 itu kan sudah tidak boleh mengikuti ekstrakurikuler gitu untuk khususnya futsal gitu, Bu. Oke. Kalau misalkan di anggota jenengan di futsalnya masih ada kelas 4-nya, nanti bisa diganti aja nggak Bapak? Masih ada waktu Bapak. Oh, berarti boleh ya Pak, misalkan 1 atau 2 orang untuk dimasukkan aja gitu? Tidak boleh Bapak. Tidak Jadi boleh. semuanya kelas 5-6. Oh, baik. Kalau misalnya ada kelas 4-nya, itu sudah terlanjur daftar, itu bisa diganti langsung Bapak. Jadi diganti kelas 4 diganti Oh, dengan kelas 5 atau kelas 6. Jadi seluruh peserta baik, lomba diganti baik, baik. 5-6. Oke, oke. Ya, jelas, jelas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Eh, Bu Fida bisa dilanjutkan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Monggo silakan.
Oke, Ya, Pak dan Rama. ya, monggo Pak Sofyan. Oke. Pak Rama mau tanya berkaitan dengan lomba pembaca berita. Tadi disebutkan, suara saya jelas nggih? Jelas Pak. Oke. Di lomba pembaca berita, kalau tidak salah itu kan anak-anak nanti akan membaca teksnya itu di LCD, nggih? Seperti itu tadi. Iya betul Bapak. Nggih. Kalau saran saya, nanti kalau misalkan Nggih, anak-anak baca di teks LCD, maka nanti anak-anak itu tidak akan melihat ke juri, nggih, otomatis. Jadi istilahnya penguasaannya, kemudian ekspresinya anak-anak itu tidak akan nampak. Kalau saran saya mungkin di teks aja Pak Rama. Jadi anak-anak mungkin dari gestur tubuh, kemudian juga ekspresi nanti akan nampak. Jadi dalam bentuk teks itu bisa dibacakan, anak-anak bisa baca dalam bentuk teks seperti itu. Itu saran saya Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Sofyan. Udah gak nge-lag. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi anak-anak nanti membaca beritanya bisa di LCD atau monitor Pak Sofyan. Jadi memang tatapan matanya membaca berita seperti yang penyiar sungguhan. Kemudian juri itu berada di depan anak-anak kelas. Jadi nanti di bawah monitor atau LCD tetap ada jurinya. Jadi juri dan siswa itu saling berhadapan Pak. Jadi ekspresi siswa itu tetap terlihat oleh juri seperti itu. Terima kasih sarannya Pak Sofyan. Ya, terima kasih Pak. Sampun jelas. Sama-sama. Oke. terima kasih Pak. Meniko ada yang bertanya di kolom komen. Untuk peserta lomba poster digital, tema lomba apakah ditentukan dari sekolah atau bebas untuk masing-masing peserta? Pertanyaan tambahan untuk peserta lomba poster digital juga kelas 5 dan kelas 6 poster digital apakah tetap sesuai juknis dan materinya nanti apakah langsung di download di lokasi? G. Mohon izin menjawab, G, Ibu. Jadi untuk seluruh lomba, termasuk lomba desain poster digital, juga kelas 5 dan kelas 6, G. Tidak apa-apa. Kelas 5 dan kelas 6. Untuk tema lomba poster digital, Mohon maaf Bu Fida masih ada gangguan sinyal gitu. Masih nge-freeze. Jadi saya bantu mengulangi jawabannya Bu Fida. Untuk temanya Iya. tetap sesuai juknis mengenai kreasi dan pelajaran Pancasila di juknis sudah ada, nanti silakan dibaca. Kemudian ya, kelas 5-6 itu global aturannya, jadi seluruh peserta kelas 5-6. Jadi bukan hanya per lomba saja, tapi semua lomba kelas 5 dan 6. Tema lomba poster apakah tetap sesuai juknis? Iya, tetap. Kalau berubah-berubah bahaya Bapak Ibu. Jadi kita temanya mengacu pada juknis, guys. Oke. Dan materinya nanti apa langsung di-download di lokasi? Materi apa maksudnya? Nah, kalau yang dimaksud materi lomba, kita meramu di Canva-nya. Jadi kalau di Canva kan sudah ada berbagai macam materi dan bahan template-nya. Jadi bisa langsung ditempel di desain di tempat. Jadi seperti itu. Jadi temanya silakan lihat di Juni seperti itu. Jadi anak-anak silakan mendesain sesuai tema. Ini poster himbauan untuk mengajak. Jadi bukan poster infografis. Kalau poster infografis memuat data berapa jumlah anaknya, berapa statistiknya dan sebagainya. Tapi ini poster untuk himbauan aja atau mengajak seperti itu. Oke, sampun kita sudah kembali. Terima kasih Pak Rama. Oke. Oke. Bapak Ibu yang lain, monggo apabila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi kalau desain poster, apabila peserta terlambat masih bisa mengikuti lomba ya dengan sisa waktu yang telah ditentukan. Kalau pesertanya mau Pak, saya buat sketsa dulu, monggo. Pak, saya langsung desain di komputer, silahkan. Yang jelas waktu 3 jam itu kita berikan agar karya siswa tersebut selesai. Kemudian sambil menunggu pertanyaan, mohon maaf saya ceramah sedikit mengulang penjelasan tadi. Untuk
Bapak Ibu pendamping tidak diperkenankan untuk ke lokasi lomba yang berada di lantai 2. Nanti kami juga pasang denahnya di sekolah, kami mempermudah anak-anak untuk mencari lokasi lombanya. Bapak Ibu pendamping nanti silakan menunggu di lantai 1. Kita sudah siapkan panggung, kursi, dan berbagai macam bazar yang untuk dinikmati oleh Bapak Ibu guru pendamping semuanya. Mohon maaf, saya batuk. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan maupun kita masih ketemu, kita tanya-tanya sharing di sini. Sehingga nanti ketika berjalannya lomba kita bisa lancar seperti itu. Sambil menunggu yang lainnya, Pak Rama, ini mungkin tadi Bu Ama ada beberapa titipan informasi dari si pendaftaran, monggo bisa disampaikan Bu Ama. Monggo. Bu Enda dan Pak Rama, mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk pendaftaran masih dibuka sampai hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 12.00 WIB. Tapi selain futsal, untuk futsal sudah ditutup karena sudah sesuai dengan kuota. Mantan. Kemudian untuk pengambilan nomor peserta akan dilayani mulai tanggal 17 sampai 19 Januari 2024 mulai pukul 7.30 sampai 12.00. Jadi Bapak Ibu pendamping monggo untuk ke SMP Insan Amanah dalam rangka mengambil nomor peserta siswa mulai hari ini sudah bisa sampai tanggal 19 Januari. Sehingga pada saat hari H, Ananda sudah bisa datang ke SMP Insan Amanah dengan membawa nomor peserta. Mantan. Terima kasih nonton yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Enda, Pak Rama, Bu Fida. Ya, terima kasih Bu Aman. Jadi nomornya bisa diambil mulai hari ini ya, pada jam kerja Bapak Ibu. Nanti apabila ada hal yang kurang jelas bisa langsung WA kami di nomor kontak person atau narhubung yang sudah tersedia di poster atau ditanya di grup. Nah, seperti itu. Apabila ada peserta yang belum join di grup WA, nanti bisa menghubungi saya atau Bu Fida atau narhubung lain. Ngapunten Pak Rama, ada satu tambahan informasi lagi. Kalau misal yang mengundurkan diri, uang pendaftarannya juga bisa diambil di sekolah, mantan, atau menghubungi narahubung dulu juga enggak apa-apa. Mantan, Pak Rama. Mohon. Terima kasih Bu Aman. Ada pertanyaan, apakah bisa diberikan contoh desain poster digital? Untuk poster digital itu banyak sekali Bapak Ibu. Kami memberi keleluasaan untuk peserta sebelum hari H untuk belajar dan berlatih membuat poster digital. Kami tidak memberikan contoh, mohon maaf, karena khawatir kalau panitia memberikan contoh akan terpaku pada contoh yang diberikan panitia. Kata lainnya seperti ini, kalau memberi contoh, wah, ini harus sesuai contohnya panitia nih, seperti itu. Jadi kami tidak memberikan contoh. Jadi poster-poster digital sudah tersebar luas. Silakan buka Google aja, poster lomba gitu aja, atau poster ajakan kepada profil pelajar Pancasila, poster kreasi anak bangsa dan lain sebagainya itu banyak sekali di Google. Jadi istilahnya banyak referensinya. Jadi kami memberi kebebasan untuk siswa berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Jadi masih ada waktu untuk berlatih. Masih ada waktu untuk berlatih. Seperti itu. Apakah nomor peserta bisa diambil saat lomba? Kalau bisa sebelum lomba Bapak Ibu. Kalau sebelum lomba benar-benar tidak bisa, nanti silakan menghubungi Bu Fida agar nomor pesertanya kami amankan. Kami harapkan nanti sebelum hari H, sebelum tanggal 10 itu peserta sudah memakai nomornya masing-masing. Apabila benar-benar tidak bisa diambil, nanti silakan menghubungi Bu Fida agar nomor peserta kami amankan terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Didin. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Waktu kita masih banyak. Monggo silakan. Ini sampai jam 5 sore ya. Monggo Bapak Ibu. Bisa lewat chat atau langsung open mic, monggo silakan. Oh ya, untuk hasil pertemuan technical meeting kali ini, insya Allah kami akan share link YouTube-nya, insya Allah hari ini, agar kita tidak lupa dari hasil keputusan technical meeting kali ini. Tidak ada?
Sepertinya sudah tidak ada Pak Rama. Mungkin Bapak Ibu guru juga akan melanjutkan aktivitas mengajar. Mungkin bisa disudahi, nggih. Nggih. Dan setelah ini nanti mohon untuk Bapak Ibu pendamping lomba futsal untuk tidak keluar dulu karena akan ada informasi tambahan terkait penentuan grup pada lomba futsal. Terima kasih Pak Rama. Ya, terima kasih Bu Enda. Jadi Bapak Ibu untuk yang stay di sini yaitu pendamping futsal saja. Pendamping futsal kita akan mengundi untuk pertandingannya yang Bapak Ibu pendamping lomba lainnya bisa meninggalkan tempat. Tidak ada pertanyaan, baiklah. Saya akhiri. Bu Vida, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama Bu Vida. Bapak Ibu, terima kasih untuk technical meeting kali ini. Semoga semuanya paham, semoga semuanya memahami aturan yang berlaku. Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan technical meeting, otomatis tidak akan kami setujui karena ini kesepakatan kita bersama. Jadi monggo sama-sama mematuhi tata tertib yang telah berlaku. Kemudian untuk hasil technical meeting ini akan kami share dalam bentuk video YouTube. Insya Allah hari ini kami share. Dan untuk pendamping futsal, mohon jangan meninggalkan tempat ini, Zoom ini terlebih dahulu. Nah, untuk pendamping lainnya, monggo silakan. Sekian, saya tutup dulu. Saya Pak Rama, pembawa acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, karena saya yang banyak bicara, banyak salahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma biqil aqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo diperkenankan untuk meninggalkan Zoom, kecuali untuk pendamping futsal. Monggo Bu Ama, Bu Putri, Bu Vida tetap di tempat nggih. Yang lainnya bisa Ya. meninggalkan Zoom. Terima kasih. Oke, siap Bu Enda. Oke. Untuk undian futsalnya langsung dari Bu Putri nggih, Bu Putri nggih? Oke, siap. Sebelumnya saya cek dulu ya untuk Bapak Ibu pendamping dari sekolah SDMI Sempalan Raya ini sudah berada di tempatnya masing-masing ya. Khawatirnya namanya saja tapi orangnya nggak ada ini untuk ketika undian. Monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya sebentar. Oh, terima kasih dari SD Brawijaya Smart School. SD Polian sudah ada. Untuk Pak Ali, SD Lab, oke. Pak Angga sudah hadir. SD Muhammadiyah 4 sudah ada. Mohon maaf saya cek ya karena ini undian. Jadi khawatirnya ketika mengundi nanti khawatirnya jaringan tidak ada. Oke. Pak Ali Nurdin dari SD Lab. Ini nggak tahu ini Xiaomi. Ini mungkin dari Cina ini Bapak Ibunya. Monggo. Saya menunggu persiapan. Bu Putri sudah di situ Bu Ama? Di sini Pak. Oh iya itu. Jadi undian futsalnya dan diingatkan sedikit teknisnya Bu Putri bisa diingatkan untuk peserta juga. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Putri selaku penanggung jawab untuk lomba futsalnya. Silakan Bu Putri. Oke, terima kasih Pak Rama atas waktunya. Mohon maaf Bu Enda. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak dan mungkin ada Ibu juga yang nanti yang mendampingi atau yang menjadi ofisial. Sebelum kita undian, saya absen terlebih dahulu, monggo nanti bisa raise hand atau bisa mikrofonnya bisa diaktifkan untuk hadir seperti itu. Dari SD Muhammadiyah 4 ada? Hadir Ibu. Terima kasih Ibu. Dari SDN Mojolangu 3 ada? Sepertinya belum ada ya. SDN Mojolangu 3 belum ada.
Dari SD Al-Irsyad ada? SD Al-Irsyad? Belum ada juga. SDIT Insan Mulia? Ini sama Kak Dias. Dari SDIT Ahmad Yani? Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Dari SD Lab? Hadir. SD Brawijaya Smart School. Oh, nggih, terima kasih Ibu. Hadir Bu. SD Brawijaya Smart School sudah ada nggih. Hadir. Nggih, terima kasih. Sama-sama. SD Insan Amanah. SDN Polehan juga sudah. Nggih. Baik, Bapak Ibu pendamping atau ofisial yang untuk pertandingan futsal, ini saya karena kita melalui Zoom meeting untuk pengambilan nomor grupnya, ini alhamdulillah futsal ada 12 tim yang sudah terdaftar. Sekarang waktunya kita untuk mengambil nomor undian apakah masuk di grup A, B, atau C seperti itu. Karena kebetulan kita melalui Zoom meeting sehingga saya menggunakan word wall seperti itu. Nah, ini apakah saya bisa diberikan host untuk share screen, G? Tidak, sampun Bu Putri, silakan. G, terima kasih Pak Rama. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Bu Putri, sudah terlihat. Oh, nggih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf, ini kebetulan saya sudah menulis karena ini kita melalui Zoom meeting sehingga saya menuliskan nama sekolahnya dulu. Nah, nanti ketika ini selesai ditunjuk kemana arah panahnya, silakan nanti Bapak Ibu akan menunjuk di sini saya sudah menyediakan angkanya seperti ini, silakan Bapak Ibu guru memilih nggih. Jadi nanti undian yang random dulu, nanti dari sekolah mana silakan memilih di undian nomor futsalnya di grup A, B atau C seperti itu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Semoga bisa diterima. Oke, saya langsung saja dari nomor random dulu saya akan spin. Y, ini dari SD Brawijaya Smart School yang B, yang grup B. Nah, silakan boleh memilih di sini untuk undian grupnya, B atau C, silakan memilih di angka nomor berapa, seperti itu, silakan. Nomor 5, Bu. Nomor 5, Oke, kita buka, nggih. Oke, hasilnya di C, berarti Sepertinya Bu Putri nge-lag ini. Ayo Bu. jalan. SD Muhammadiyah 4, Bu. Oh, sebentar. G. Dari SD Muhammadiyah 4. Nomor 9, Bu. Nomor 9. G. SD Muhammadiyah 4 di grup B. Oke, terima kasih Ibu. G. Selanjutnya kita lanjut ke 3. SBS yang grup A.
Saya eliminasi dulu. Silakan nomor berapa? Ya, takutnya gitu. Nomor 7, Bu. Nomor 7. Bismillah. Di grup B. Yang grup A ya, SDS. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat. Dari SD Insan Amanah yang tim B. Silakan Pak Sofyan bisa memilih. Nomor 1, Bu. Berapa? Nomor 1. G. Saya 1. bukankan. G. SD Insan Amanah. Di B. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. SD Laboratorium. Angka berapa? 10. Nomor berapa? Bapak? Nomor 10. Nomor 10, nggih. Di grup C, nggih. Lanjut lagi. SD Integral Al-Fatah. Oh, belum masuk. Kalau tidak ada, dipilihkan aja Bu Putri. Oh, Sepertinya nggih, kok kayaknya tidak ada. dipilihkan. Nggih. Monggo disaksikan Oh, oleh Bapak Ibu yang lain. nggih, Pak. Nggih, Bapak Ibu sebagai saksinya nggih, dipilih nomor 12 di grup A. Lanjut lagi. Kurang 6. SDIT Ahmad Yani. Silakan angka berapa? Apakah pendamping atau ofisial dari SDIT Ahmad Yani ada? Sepertinya tidak ada Bu Putri. Oke, ini langsung dipilihkan apa bagaimana, Bu? Monggo dipilihkan dari Bu Putri saja, Bu, biar Oh. cepat nggih. Nggih, nggih. SD Ahmad Yani B. Silakan SDN Mojolangu 3. Sepertinya tidak hadir, Bu. Nggih. Monggo dipanggil sekali lagi. Dari SD Mojolangu 3.
Ada? Mojalangu 3 di grup A. Dari Insan Amanah, grup A, Bu Putri nomor 11. oh, nomor 11, ya Pak. Oke. Di grup C. Ini kurang 3. Oke, silakan SDN Polehan 5. Nomor 6. Nomor 6. Oke, terima kasih. Ya. Di grup A, nggih. Ini tinggal 2. Al-Irsyad. Adakah ofisial dari Insan Mulia? Apakah ada ofisial atau pendamping dari Insan Mulia? Sepertinya nggak ada. Langsung kita pilih di nomor 2 di grup A. Oke, ini yang terakhir dari tim Al-Irsyad. Kita langsung buka saja di nomor 4 di grup C. Oke, untuk pengambilan undian futsal atau pembagian grup sampun G. Ini akan saya bacakan kembali. Yang grup A dari SD Integral, ada SD Mojalangu 3, ada SD Polehan 5, sama SD Insan Mulia. Dari grup B, SD Muhammadiyah 4, Smart Brawijaya School A, SD Insan Amanah B, sama SD Ahmad Yani di grup B. Untuk grup C, Brawijaya Smart School di yang kelompok B, SD Lab, SD Insan Amanah yang tim A, sama Al-Irsyad. Bapak Ibu pendamping atau ofisial, apakah sudah sesuai nggih? Nggih. Untuk waktu pertandingannya akan kami share. Sebelum itu mohon maaf, nanti kami akan memberikan atau kami akan share yang daftar pemain. Nah, daftar pemain ini nanti silakan Bapak Ibu pendamping atau ofisial silakan diisi nggih sesuai sama atletnya seperti itu. Kemudian nanti untuk ketika di lapangan nanti Bapak Ibu pendamping atau ofisial silakan mengisi line up pemain. Jadi nanti line up pemain silakan dikembalikan ke panitia sebelum pertandingan seperti itu. Untuk sistem pertandingannya kita menggunakan setengah kompetisi. Jadi nanti grupnya ada 3 ABC, jadi nanti tandingnya 3 kali seperti itu. Sampun. Bu Putri, saya menambahkan ya. Terima kasih Bu Putri, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan untuk jadwal pertandingan, insya Allah akan kami sampaikan di grup. Kemudian beserta dengan pembagian grup hari ini.
Jadi mohon nanti untuk informasi apapun bisa dipantau di grup yang sudah kami buat. Untuk jadwal kedatangan besok menyesuaikan dengan jadwal pertandingan ya Bapak Ibu, karena jadwal pertandingannya mungkin berbeda antar tim dan monggo bisa dicermati. Paling tidak Bapak Ibu bisa mempersiapkan 30 menit sebelum jadwal pertandingan agar anak-anak bisa mengkondisikan diri sebelum pertandingan. Seperti itu Bu Putri. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait apa yang sudah disampaikan Bu Putri hari ini? Sepertinya tidak ada, Bu Putri. Saya kembalikan lagi ke Bu Putri, nggih. Matur nuwun. Nggih, Bu Endah, terima kasih. Untuk Bapak Ibu pendamping atau ofisial yang futsal, monggo bisa nanti kami akan dari panitia akan share jadwal pertandingannya. Kita kick in-nya mulai jam 8 seperti itu. Jadi nanti yang pertandingan awal silakan nanti bisa datang 30 menit sebelum bertanding karena nanti dari silakan ketika sudah di lapangan SM silakan bisa menuju ke panitia untuk mengambil line up pemain seperti itu karena line up pemain dikembalikan ke panitia 15 menit sebelum pertandingan seperti itu. Setelah ini kami akan share juga yang daftar pemainnya silakan diisi nggih Bapak Ibu pendamping atau ofisial seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Sampun Bu Putri, ada teman lagi? Sampun. Oke Bapak Ibu, seperti itu untuk pengundian pertandingan futsal nanti juga akan kami share informasi tersebut kepada juga peserta juga. Untuk tadi yang tidak hadir sudah langsung diujikan, jadi yang sebagai saksinya sudah selesai. Jadi sampai jumpa besok hari di lokasi lomba. Apabila ada pertanyaan langsung bisa chat ke narasumber yang sudah tertera di poster lomba atau bisa langsung chat di admin grup peserta lomba. Bu Enda, ada tambahan? Sama, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk pendampingan pesannya. Sampai jumpa. Semoga ada tepat waktu dan kita junjung sportivitas. Sekian dari saya Pak Rama. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak. Ya, sama Bapak.